Halo Sobat Tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Kali ini kami akan membahas pencampuran pupuk MKP plus susu bikin tanaman dos. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate dari kami ya. Nah, sebelum mengetahui manfaatnya, mari kita harus tahu terlebih dahulu isi kandungan dari masing-masing ya. Pertama adalah pupuk MKP. Kalau pupuk MKP ini kandungannya Anda bisa melihat di belakangnya. Nah, pupuk MKP mengandung dua unsur hara saja. Yang pertama adalah fosfat sebanyak 52% dan yang kedua potasium atau kalium sebanyak 34%. Jadi keunggulan pupuk MKP ini dari Pak Tani ini bisa dibaca di sini ya. Sudah lengkap apabila Anda sudah mempunyai pupuk MKP tersebut ya. Kalau unsur haranya sudah dijelaskan di sini, tidak ada unsur hara N sama sekali ya, hanya unsur hara fosfat dan kalium saja. Karena pupuk MKP ini digunakan di masa generatif ya, bukan di masa vegetatif, digunakan di masa generatif untuk tanaman ya. Kenapa bikin jos apabila kita mencampur antara pupuk MKP dan susu? Karena susu ini kandungan unsur haranya ini adalah unsur hara mikro ya, bukan makro. Kebanyakan unsur hara mikro yang juga dibutuhkan pada tanaman. Bukan cuma manusia saja yang butuh pada susu, tapi tanaman pun juga membutuhkan unsur hara mikro. Contohnya seperti mana, zinc, V, boron, tembaga, cu, itu unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Kalau manusia biasanya zat besi, zinc, kalium, fosfor juga dibutuhkan oleh manusia. Karena unsur hara mikro ini juga tidak lepas dari pada tanaman tersebut. Tanaman apa sajakah yang bisa digunakan untuk melakukan pencampuran pupuk MKP dan susu? Menurut saya semua tanaman itu bisa ya. Contohnya seperti tanaman padi, tanaman tomat, cabai dan lain-lain ya. Karena pencampuran keduanya ini sangatlah bagus sekali apabila kita mencampur menggunakan susu, karena susu ini yang lebih dominan adalah kalsiumnya ya. Bisa mencegah pucuk atau daun pucuk itu mati ya. Biasanya kebanyakan tanaman cabai dan tanaman tomat itu biasanya mati pucuk ya. Jadi tanaman akan berhenti berproduksi. Maka apabila kita mencampur dengan susu, terserah susu apa saja, bisa mencegah tanaman itu dari mati pucuk ya, dan mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman tersebutnya, dan bisa membuat tanaman bernas ya. Jadi berisi tanaman, tidak gagal dalam berproduksi ya. Untuk pencampurannya antara pupuk MKP dan susu ini hanyalah sebuah contoh saja ya. Biasanya yang digunakan adalah susu Denko Fortigro itu ya. Kalau untuk pencampurannya itu gunakan pupuk MKP sebanyak 3 sendok saja, dan susu Fortigro-nya itu 1 saset, jadikan 1 tangki saja ya, yang 16 liter atau yang 20 liter bisa juga ya. Nah, itu kalau tanaman sudah memasuki pada masa generatif bisa dilakukan secara penyepraiannya, dan lihat hasilnya bagaimana. Insya Allah tanaman akan bagus ya dan jos ya. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi para petani yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.